Hai sahabat Bugar Rumah Sakit Jakarta, kembali lagi bersama kita di Bugar, bahas tuntas kesehatan bersama pakar. Sebelum kita mulai, yuk kenalan dengan Rumah Sakit Jakarta. Rumah Sakit Jakarta, rumah sakit tipe B yang terletak di Jalan Garnisun nomor 1 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Dengan lokasi yang strategis di pusat bisnis modern Jakarta, Rumah Sakit Jakarta memberikan kemudahan bagi pasien untuk mengakses dari berbagai area. Berlatar belakang sejarah para pendirinya yang kuat akan nilai-nilai pengabdian dan perjuangan, Rumah Sakit Jakarta merupakan sebuah rumah sakit yang telah memiliki pengalaman selama lebih dari 60 tahun di dalam dunia pelayanan kesehatan. Rumah Sakit Jakarta telah terakreditasi paripurna atau bintang 5 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Oke, perkenalkan saya Dr. Lisda Herawati yang akan menjadi moderator pada hari ini. Dan narasumber kali ini sudah bersama dengan saya yaitu Dr. Trinindita Artiara Dewi, spesialis gizi klinik, dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Jakarta. Halo dok, apa kabar? Sehat dok? Baik, Dokter Lisda. Tema kita sangat menarik hari ini dok, yaitu tentang gizi dan nutrisi yang pada diet yang sehat itu seperti apa. Mungkin sahabat Buga sudah banyak yang nggak sabar ingin tahu langsung dari pakarnya. Kita langsung ke pertanyaan pertama dok. Diet yang tepat itu seperti apa sih dok? Dan dengan penjelasan dokter yang mungkin itu akan lebih memberikan sahabat Bugar itu pengetahuan bagaimana harus berdiet seperti itu. Oke. Baik dok, saya coba jelaskan ya dok ya. Jadi mengenai diet yang sehat itu orang-orang pada awalnya tuh suka pada salah kaprah. Jadi diet itu disangka diet untuk menurunkan berat badan seperti itu. Nah tapi diet itu kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah pengaturan dari pola makan yang akan menjadi kebiasaan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang diet yang sehat, bagaimana kita cara mengatur pola makan yang sehat, itu berarti kita mengacu pada kualitas dan kuantitas dari makanan atau diet pola makan yang kita jalani itu. Yang pertama misalnya tentang kuantitasnya. Nah dari segi kuantitas kita itu harus mempertimbangkan jumlah kalori yang masuk. Apa yang kita konsumsi. Jadi tiap orang itu bisa berbeda-beda dok. Misalnya jumlah kalori yang orang sehat dibandingkan dengan orang sakit, atau orang-orang yang dengan berat badan kurang, dengan berat badan berlebih seperti obesitas. Nah itu bisa berbeda sama sekali. Bahkan mungkin saya dan dokter itu bisa berbeda ya dok ya. Iya, dok, ya. Bisa tergantung dari faktor aktivitasnya juga seperti apa. Kalau misalnya faktor aktivitas misalnya aktivitasnya lebih berat, nah itu otomatis nanti jumlah kalorinya juga akan lebih banyak juga seperti itu. Betul. Nah kemudian yang kedua kita harus memperhatikan dari kualitas makanan yang kita konsumsi. Nah dari kualitas makanan yang kita konsumsi itu penting untuk mengetahui dari jenisnya. Jadi kita ada yang dinamakan kalau dari gizi itu ada makronutrien dan mikronutrien. Dari makronutrien itu contohnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak seperti itu. Nah, kalau untuk para penonton di sini mungkin sudah familiar tentang karbohidrat, protein, dan lemak ini. Tapi ada juga dua hal yang tidak boleh tertinggal, yaitu mikronutrien. Itu adalah vitamin dan mineral. Nah, seperti itu. Nah, mengapa itu semua menjadi penting? Mengapa kita perlu untuk menjalani diet sehat? Karena manfaatnya itu adalah yang pertama kita bisa menurunkan kejadian penyakit-penyakit yang tidak menular. Contohnya misalnya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular. Nah, misalnya seperti obesitas. Obesitas itu sendiri itu prevalensinya angka kejadiannya itu semakin meningkat dari tahun per tahun seperti itu. Nah, bahkan kalau misalnya kita semakin menghiraukan dari apa yang kita makan, maksudnya kita tidak perhatian, nah kita nanti selanjutnya dari obesitas bisa berlanjut komplikasi ke arah diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung seperti itu. Nah dari hal itu yang kedua, selain dari segi penyakit, kita juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena kan kita tahu dari konsumsi makanan yang bervariasi, dari jumlah gizi yang tercukupi baik dari segi makronutrien maupun mikronutrien itu bisa membantu kita untuk melawan penyakit seperti itu.
Dan yang ketiga bahkan bisa mempengaruhi pola tidur kita seperti itu, Dok. Mungkin ada yang merasa ya bahwa kalau misalnya kita sebelum tidur malam kita makan makanan yang tinggi karbohidrat, misalnya kita makan malam dengan nasi goreng atau makan malam dengan mie ayam, nanti bangun paginya itu relatif tidak enak begitu badannya, maksudnya jadi lebih mudah mengantuk seperti itu. Nah itu kalau secara sainsnya, secara keilmuannya itu memang ada penjelasannya begitu, Dok. Ya jadi kalau misalnya kita makan makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, itu nanti di dalam usus kita dan di dalam saluran pencernaan nanti akan dikeluarkan hormon-hormon yang selanjutnya dapat langsung mempengaruhi kerja di otak sehingga keluarlah tuh zat-zat yang bikin kita mudah lebih mengantuk seperti itu. Dan gitu ya, Dok ya. itu akan berakibat pada performa kita di penghujung hari, jadi lebih lelah seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu bisa menyebabkan kalau diet yang sehat itu bisa kita jadi merasa lebih baik moodnya seperti itu. Kalau orang yang terlalu banyak makan manis, manis kan biasanya kadar gula darahnya itu kan lebih fluktuatif ya seperti itu. Nah nanti ketika dia ada di kadar gula darah yang ngedrop atau yang lebih rendah, itu relatif orang tersebut akan jadi lebih mudah emosian seperti itu. Itulah betul, kenapa kita perlu. Nah sekarang balik lagi nih ke arah jenis-jenis makanan yang kita konsumsi, misalnya dari segi protein. Nah protein itu juga harus cukup dari kualitasnya, karena kalau dari kita makan protein itu terbagi jadi dua, jadi protein hewani dan protein nabati. Untuk protein hewani misalnya kita bisa konsumsi seperti ikan, telur, kemudian daging sapi. Nah, kalau dari protein nabati itu bisa ada kacang-kacangan, tempe, tahu, seperti itu. Nah, dan dari protein tersebut pentingnya apa? Karena kalau misalnya kita mengkonsumsi cukup protein itu adalah zat pembangun. Jadi maksudnya sel-sel di tubuh kita itu dibangun, disusun oleh protein-protein atau asam amino tersebut. Nah, jadinya otot kita nanti juga akan bisa lebih kuat, kemudian dari komposisi tubuh kita juga menjadi semakin bagus, dan selanjutnya bisa jadi sel-sel imunitas tubuh kita juga menjadi lebih baik kerjanya, karena kita mengkonsumsi cukup protein seperti itu. Dan juga kalau selanjutnya dari segi lemak, nah dari lemak itu kita harus pilih yang lemak sehat seperti itu. Nah misalnya lemak yang dari omega 3 atau dari alpukat atau dari minyak-minyak seperti minyak canola, itu yang termasuk dari lemak-lemak yang baik seperti itu. Dan kita perlu untuk memilih jenis variasi makanan-makanan yang bermacam-macam seperti itu. Misalnya kalau hari ini kita makan sayuran-sayuran misalnya hanya satu macam seperti itu. Nah, itu kurang tercukupi. Jadi kita memang harus konsumsi dari bervariasi jenis makanan. Karena dari jenis ini kita pindah ke mikronutrien ya, Dok ya. Jadi dari mikronutrien itu ada vitamin dan mineralnya. Nah, dari vitamin dan mineralnya itu kita dapat dari konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Semakin bervariasi, semakin banyak warnanya, itu kita semakin mendapatkan manfaat dari makanan apa yang kita makan. Kan kita kan tidak mau ya apa yang kita makan itu menjadi percuma. Sudahlah beli mahal-mahal, diproses juga terlalu lama. Kemudian kita makan juga tidak ada efeknya. Seperti itu kan jadi agak kurang bermanfaat ya. Kan kita tujuan untuk makan kan tidak hanya untuk makan saja. Jadi kita perlu untuk supaya kita bisa lebih segar, bisa lebih pintar, bisa lebih mudah menjalani hari-hari, dan selanjutnya juga bisa tidak berpenyakit seperti itu. Bahkan kalau dari penelitian berdasarkan data dari di Indonesia, survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 itu persentase orang yang konsumsi buah dan sayur itu sedikit, Dok. Jadi yang kecukupan buah dan sayur itu hanya sekitar 3,3%. Sedikit ya, Dok? 3,3% dari populasi yang makan lebih dari 5 porsi per hari.
Padahal sebaliknya kita tuh konsumsi lebih dari 5 porsi tersebut sebenarnya. Gitu. Iya, jadi efeknya dari makan buah dan sayur itu kita bisa jadi tidak mudah konstipasi. Ya, betul ya dok. Ya, itu salah satunya ya dok ya. Iya, Mungkin betul sekali. sebagai itu termasuk yang paling sering dikeluhkan Betul, betul dok. oleh orang-orang ya dok ya, seperti itu. Dan kemudian diet yang tepat yang lain itu adalah dari jadwalnya. Jadi untuk jadwalnya itu kita perlu untuk konsumsi jadwal yang secara teratur, begitu dok. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih dok ya. Iya. Metode atau pola makan di waktu yang untuk diet sehat itu yang tepat seperti apa dok? Metode dan pola makannya untuk pada saat diet itu yang tepat seperti apa? Oke. Jadi ini maksudnya kita bicara tentang untuk menurunkan berat badan mungkin begitu dok? Iya, atau mungkin untuk seperti itu kali ya dok itu ya. Nah iya. Jadi kita ini memang disarankan untuk makan makanan utama itu 3 kali, kemudian untuk selingannya itu 2 kali. Oke. Iya, sebenarnya itu ada riwayatnya sih dok, dari yang zaman dahulu pada abad-abad awal itu awal ke-18 itu memang orang-orang makannya itu rata-rata ada yang tidak teratur begitu dok. Iya. Tetapi lama-kelamaan karena mereka itu harus berpindah dari satu negara ke negara lain dan membutuhkan waktu dengan jarak tempuh yang cukup panjang, itu mereka jadi ada makan, istilahnya makan pagi, kemudian makan siang dan makan malam, karena ada jeda waktunya seperti itu. Itu kalau berdasarkan ada sejarah sedikit yang saya baca seperti itu. Nah, tetapi alasan lainnya kenapa kita perlu untuk makan konsumsi yang teratur seperti itu, karena untuk menjaga fluktuasi dari kadar gula darah kita. Oke. Ya, seperti yang diketahui, gula darah itu kan akan bisa mudah naik turun atau berfluktuasi kalau misalnya kita terlalu sering makan gitu dok, atau kalau misalnya kita misalnya makan dari pagi jam 7, kemudian kita makan lagi nanti jam 12. Nah itu kalau misalnya tidak ada selingan di antara itu, nanti bisa saja kadar gula darahnya akan cepat ngedrop kemudian naik lagi. Tapi memang ada beberapa orang yang sudah kenyang di antara waktu itu, yaitu tidak apa-apa seperti itu. Gitu dok. Iya dok, jadi maaf dok, kalau misalnya tadi dokter bilang ada selingan itu bisa berupa apa dok? selingan itu buah-buahan saja itu juga sudah cukup, Buah-buahan cukup seperti ya, itu. ya. Karena kan kita memang dianjurkan untuk konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu kan sebanyak 5 serving, 5 porsi per hari ya dok ya. Jadi 3 porsi sayur kita bagi di setiap makan besar, makan utama, dan 2 porsi buah-buahan itu kita bagi di selingan pagi dan selingan sore seperti itu. Itu jadi akan lebih ideal dan ya diharapkan akan mencukupi kebutuhan harian begitu dok. Baik dok. Ya seperti itu. Ya. Pertanyaan selanjutnya dok, apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi pada saat diet dok? Oke, jadi yang boleh dikonsumsi pada saat diet itu kita harus konsumsi makan makanan dengan yang karbohidrat yang kompleks, maksudnya seperti itu. Dan kompleks itu contohnya adalah ada gandum, kemudian ada oatmeal misalnya, dan kemudian ada ubi-ubian misalnya seperti itu. Dan kita harus menghindari contoh karbohidrat yang sederhana. Ini saya bicara tentang karbohidrat dulu ya. Nah, yang sederhana itu mungkin pada suka makan seperti makanan-makanan yang mengandung tepung. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi karena kalau misalnya kita sudah makan makanan itu tidak mengenyangkan, itu hanya lewat saja di badan kita sebentar, karena dia setelah masuk di dalam saluran pencernaan itu akan segera langsung diproses dan langsung diserap, tidak lama di lambung, sehingga nanti akan menyebabkan kita mudah untuk cepat lapar lagi. Nah, kita harus menjaga tidak boleh konsumsi karbohidrat itu terlalu banyak karena kita tidak ingin memberatkan kerja dari pankreas itu dok. Oh iya dok. Kalau pankreas itu kan tugasnya untuk mengeluarkan hormon insulin ya. Nah, kalau misalnya dia terlalu sering bekerja, terlalu sering bekerja setiap hari, setiap saat, setiap jam, khawatirnya nanti resiko diabetes akan meningkat karena kan insulinnya itu makin lama bisa berkurang fungsinya dan jumlahnya seiring dengan berjalannya waktu, seperti itu. Jadi
Itu yang pertama tentang karbohidrat. Nah, kemudian yang kedua yang tentang lemak nih, lemak yang mungkin sering sekali ya jadi pembicaraan ya. Yang boleh dikonsumsi itu adalah lemak-lemak yang baik. Misalnya lemak-lemak seperti dari ikan-ikanan, kemudian lemak dari kacang seperti itu. Kemudian misalnya dari alpukat juga bisa, kacang-kacangan misalnya seperti almond seperti itu. Tapi tetap kita harus lebih meningkatkan konsumsi dari ikan-ikanan yang lebih banyak misalnya. Kalau kita mau konsumsi bahan makanan sumber omega 3, tidak apa-apa kalau misalnya tidak memilih yang lebih mahal, misalnya seperti salmon, toh ada ikan kembung yang memang jumlah omega 3-nya itu lebih tinggi seperti itu. Tapi kalau misalnya coba dari jenis-jenis ikan yang lain juga tidak apa-apa seperti itu. Dan yang tidak boleh dikonsumsi yang lain, yang lemak-lemak itu yang sudah sangat sering kita jumpai, bahkan kalau pagi hari orang orang pekerja kantoran ya terutama ya suka konsumsi gorengan misalnya. Seperti itu yang paling gampang, atau nasi uduk untuk sarapan itu paling banyak di mana-mana, atau makanan seperti misalnya yang tinggi karbohidrat lain seperti cilok yang dengan bumbu kacang, itu kan lemaknya kan di minyak bumbunya itu kan cukup banyak ya. Nah itu seperti itu yang tidak boleh dikonsumsi pada saat seblak gitu ya dok ya? Iya yang seblak. Seblak kalau isinya sayuran saja tidak apa-apa. Gitu. Cuman pakai bumbu kencur aja ya. Sama cabai. Ya. Dan selanjutnya dok, kapan sebaiknya waktu yang tepat untuk konsultasi ke dokter? Oke. Untuk waktu yang tepat itu sebenarnya disarankan kapan saja kalau membutuhkan saran dari dokter gizi mengenai pola makan, kemudian tentang pola makan yang sehat seperti itu ya. Khususnya pada pasien-pasien yang membutuhkan saran khusus pada kondisi medis khusus misalnya, atau untuk memperbaiki status gizi misalnya seperti itu. Misalnya contohnya ada pasien dengan masalah status gizi, entah itu berat badannya kurang, itu boleh dok kalau misalnya mau datang. Underweight ya dok ya? Iya underweight, iya kan banyak ya yang saya sudah susah sekali nih dok untuk menaikkan berat badan, itu cukup banyak pasien-pasien yang seperti itu. Kemudian untuk pasien yang obesitas, nah itu juga cukup banyak sekali bahkan, nah itu juga perlu datang untuk konsultasi. Selanjutnya misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit kanker yang membutuhkan penanganan khusus soal makanan, nah itu juga dibutuhkan. Atau bahkan untuk pasien dengan gangguan imun sekarang kan sudah cukup banyak juga ya kejadiannya, nah itu juga bisa datang. Atau bahkan dengan gangguan makan dok, misalnya seperti anoreksia, bulimia, seperti itu. Iya betul. Atau bahkan pada orang-orang yang lanjut usia dok, mungkin. Betul. Pasien-pasien dengan lanjut usia itu kan sudah mengalami penurunan sensasi pengecapan di lidah dan gangguan-gangguan fungsi tubuh yang lain ya. Jadi cenderung memang membutuhkan perhatian khusus. Iya, malas makan itu yang menjadi alasan karena mungkin nggak ada rasa ya dok. Iya, karena nggak ada rasa. Cuman mungkin yang paling sering diinikan sama sahabat bugar mungkin adalah, saya kok kolesterolnya tinggi terus ya, padahal saya nggak makan apa-apa loh dok, gitu kan. Nah itu yang banyak tuh. Nah itu terutama pada kondisi pasien dengan penyakit metabolik itu dok, itu yang memang membutuhkan pengaturan makan dan pola makan dan diet yang sehat seperti apa, seperti itu. Jadi bisa lebih dijelaskan lagi ya seperti itu. Iya. Oke, mungkin ada quotes dok dari Dr. Prinindita untuk hari ini buat sahabat bugar yang ingin tetap sehat dengan berdiet. Nah untuk sahabat bugar ada satu quotes yang sudah sering kita dengar, tetapi kita kadang kurang untuk diresapi, yaitu quotesnya adalah you are what you eat. Apa yang kamu makan itu mencerminkan dari siapakah dirimu, seperti itu. Jadi misalnya kalau sahabat bugar banyak konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, maka nanti akan mencerminkan juga nih nanti ke depannya kehidupannya seperti apa. Jadi mari yuk kita jaga kesehatan kita dengan melakukan diet yang sehat dan juga gaya hidup yang sehat juga, seperti itu. Karena kalau untuk menjaga pola diet yang sehat itu kita perlu menjaga kondisi yang berkelanjutan dan
berkesinambungan seperti itu. Jadi tidak bisa kita misalnya mau diet aja nih, misalnya 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, selanjutnya berubah lagi tidak mau diet, itu tidak bisa. Kita harus terus menjalani diet sampai seumur hidup kita. Bahkan harus diajarkan di anak-anak. Dari mulai anak-anak kita itu dari kecil supaya bisa terbiasa untuk menjalani pola hidup sehat sampai dewasa nanti. Mungkin itu dok dari saya. Ya, makasih dokter. Baik, kesimpulan mungkin ya dok ya dari obrolan kita nih buat sahabat bugar yang ingin memperbaiki pola makannya, supaya gimana sih caranya makan supaya tetap sehat dan nggak sembarangan melakukan diet gitu ya dok ya. Sebaiknya konsultasi kepada dokter gizi klinik dengan dokter Prinindita di Rumah Sakit Jakarta. Oke, bagi sahabat bugar Rumah Sakit Jakarta yang ingin pola hidup sehat, jangan lupa konsultasikan pada dokter spesialis gizi klinik dengan dokter Prinindita di Rumah Sakit Jakarta yang berpraktek pada hari Kamis, Sabtu di pukul 9 sampai jam 12 siang ya dok ya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama dokter. Terima kasih juga ya dok untuk diskusi dan ilmunya hari ini. Semoga dokter sehat dan sukses selalu. Semangat selalu dan salam sehat buat sahabat bugar Rumah Sakit Jakarta. Dadah.